minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Barusan kita melihat sebuah video tayangan yang sangat mengharukan ya. Yang namanya suami kadang itu ya harus pergi jauh untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Kalau seandainya disuruh memilih, pasti semua akan memilih bagaimana caranya bisa mendapatkan rezeki tapi tetap dengan keluarga. Cuma kan hidup itu nggak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Nah ini Masya Allah luar biasa, hari ini sama-sama kita belajar ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan membahas tentang tema magnet rezeki para suami. Alhamdulillah. Nah langsung aja nih kita bahas satu persatu. Yang pertama kita minta guru kita Ustadz Maulana ya. Sudah menjadi hakikatnya nih seorang suami ini berusaha yang namanya untuk mencari rezeki. Rezeki agar kebutuhan keluarganya, kehidupannya ini tercukupi. Lalu ketika usahanya itu suaminya ini mendapatkan rezekinya ini, seluruh pendapatannya ini, sebenarnya haruskah jeripayah ini diberikan kepada istri ya sebagai bentuk nafkah atau sebagian ditahan untuk kenang-kenangan kali ya. Silakan Ustadz Maulana mohon izin. Makasih banyak Mas Fadli yang luar biasa banyolannya. Oh ya Allah. Baru di awal juga. Izin Habib. Silakan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah di pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan barang siapa yang mendapatkan salam di pagi hari dan kita mendapatkan keselamatan karena salam itu adalah doa. Nah, alhamdulillah ditanya nih sama Mas Fadli apa? Awas keserimpet. Mas Fadli, apakah seluruh pendapatan wajib diberikan kepada istri sebagai nafkah? Jawabannya lihat dulu. Karena aturan pembagian nafkah ternyata istri itu nomor 2. Oh gitu. Nomor 1 itu adalah, coba terka. Orang tua. Dirinya. Salah tanya saya. Oh iya. Habib pasti tahu. Saya tanya ulang ke saya. Ya. Kalau begitu siapa yang nomor 3? Tadi kan yang pertama. Kan bertanya. Anaknya, ibunya. Mau tahu? Yang Mau, ketiga? mau. Keluarganya. Tadi anaknya kan keluarganya. Kan secara... Ya Allah salah aja dibilang. Biar saya salah aja itu. Nafkah itu untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Kebutuhan diri. Setelah itu pasangan. Setelah pasangan baru keluarga. Termasuk anak, orang tua. Ya. Yang tadi saya sebutin itu. Ya udah tapi benar. disalahin. Aku gak salahin. Yang keempat adalah benda milik. Perawatannya, kendaraannya, rumahnya. Dan ingat harus dicamkan ini bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Arijalu qawmun 'alan nisa, karena Allah memberikan kelebihan atas laki-laki atas yang lainnya, yakni perempuan. Dan karena mereka itu yang laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Menafkahkan sebahagian harta mereka. Dan dalam hal ini mohon izin, mohon maaf, tanpa memaksa, tanpa menyudutkan, sebenarnya laki-laki ini adalah tugasnya untuk menafkahi. Dan wanita dinafkahi. Jadi ada haknya wanita dalam hal ini istri dari hartanya laki-laki. Nah kita tidak tahu berapa persen yang mau dikasih. Nah dalam hal ini ingat kepada semua wanita, dalam hal ini istri tidak boleh meminta lebih dari kemampuan suami
dan suami harus mengerti kebutuhan pasangannya. Masya Allah. Jadi harus berimbang Harus semuanya, berimbang. Siapa wanita yang minta di atas kemampuan laki-laki, Nauzubillah. maka akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun di hari kemudian. Nauzubillah. Dan siapa Astagfirullahaladzim, kaget. laki-laki Iya. yang tidak bertanggung jawab, maka dipertanyakan kelaki-lakian. Nauzubillah. Ustadz Maulana, terima kasih atas ilmunya di awal segmen, sudah dijelaskan yang luar biasa sama guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita bicara yang berikutnya dalam pernikahan ini ya. Suami istri ini memang kalau bisa harus saling terbuka. Saya mau tanya nih ya, masalah urusan rezeki Ustadz Syam. Iya. Sama Jihan ini buka-bukaan gak pendapatan berapa, semuanya istri tahu atau ada yang ditutupi? Nggak ada yang ditutupi sebenarnya karena memang Jihan yang pegang gitu. Oh uangnya ke dia semua? Ke Jihan. Aku standing plus. Oh gitu Ustaz. Tapi sebenarnya gini, kita mau tanya juga, di dalam Islam nih ya, sebenarnya istri ini berhak gak sih mengetahui seluruh pendapatan dan alokasi uang yang diatur suami ini, perlu tahu atau memang ya sebenarnya udahlah biar suami aja yang ngatur, kalau saya dikasih berapa saya terima, atau bagaimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulkillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf, semua adalah bisa dimuasyarahkan. Jadi kalau kepada orang lain namanya muamalah ya, kepada makhluk sosial, kepada sesama manusia kita berinteraksi namanya interaksi muamalah. Tapi kalau kepada pasangan namanya interaksi muasyarah. Apa bedanya muamalah dengan muasyarah? Kalau muamalah ya uang gitu. Walaupun saya tahu nih orang nih orangnya baperan, nih orangnya begini, orangnya ini. Tapi karena dia rekan bisnis, ya udah selesai. Mau terserah dia orangnya ini kok. Yang penting masalah uang bisa dipercaya. Nah itu namanya muamalah. Tapi kalau muasyarah tidak bisa kalau nggak pakai hati gitu kan. Nggak bisa kalau nggak pakai perasaan. Makanya disebut dalam keluarga muasyarah bil ma'ruf. Nah sekarang pertanyaannya, permasalahan ekonomi haruskah secara terbuka atau boleh tidak terbuka? Karena sudah dijelaskan guru kita tadi bahwasanya ternyata nafkah yang utama yang pertama adalah kepada diri sendiri. Maka dilihat keadaannya, apakah pasangan ini akan pelit kepada diri kita? Termasuk diri kita sendiri, ada kebutuhan-kebutuhan yang sebelum menikah yang kita sebenarnya memang sudah menjadi kebiasaan kita. Misal ada seorang laki-laki kebiasaannya sebelum menikah dia kasih orang tuanya, dia kasih ibunya, dia kasih bapaknya. Lalu setelah menikah ternyata istrinya sering menghalangi hal tersebut. Maka dalam hal ini sang suami lebih utama untuk menyimpannya sendiri uangnya, menyimpannya sendiri ekonominya untuk hal apa? Untuk memberikan kepada kedua orang tuanya. Nah ini dari sisi suaminya. Nah sekarang dari sisi istrinya. Maka dari sisi istri alangkah baiknya jikalau ketika yang mengelola keuangan adalah mereka yang paling mengerti keuangan. Karena nggak bisa juga kita bilang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Seperti Mas Fadli misalnya, yang master ekonomi Mas Fadli. Oh saya yang kena nih. Yang lebih mengerti ekonomi adalah Mas Fadli. Maka Mas Fadli pernah ngajarin ke kita juga bahwa kalau saya sih saya sendiri yang pegang gitu ya. Maka subhanallah kalau saya sendiri dibagi-bagi gitu. Walaupun Jihan mau pegang semua enggak. Kata Jihan ya pegang aja lah sebagian. Mungkin kalau ada kebutuhan ini. Maka subhanallah semua bisa dibicarakan dalam hal permasalahan rumah tangga namanya muasyarah. Bahkan dalam hal nafkah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiqu sa'atan min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu
yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang pertama kewajiban memberi nafkah. Jadi bukan kewajiban memberitahu berapa jumlah nafkah, tapi kewajiban memberi nafkah. Ada juga yang memberitahu tapi nggak dikasih-kasih pasangannya. Jadi kewajiban memberi nafkah. Berapa yang diberi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tapi wa man qudira alaihi rizquh, yang terbatas rezekinya, yang terbatas nafkahnya, maka tidak ada dosa baginya. Yang penting dilihat adalah usahanya memberi nafkah terhadap keluarganya. Kembali kami tegaskan, tidak ada aturan dalam Islam bahwa harus terbuka atau harus tertutup. Yang jelas bahwasanya keterbukaan, kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan Betul. itu membawa kepada surga. Masya Wallahu Allah. ta'ala Ini tapi alam. berhubungan dengan masalah komunikasi. Betul, Ya, kadang-kadang gitu juga. muasyarah. Nauzubillah min zalik ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang lagi menyaksikan. Mungkin ada yang mengalami suaminya pelit buat bagi Waduh. uang ke istrinya. Bahkan ada yang dikasih tahu doang penghasilannya berapa tapi nggak dikasih nafkahnya. Gitu loh. Nauzubillah min zalik. Ada juga suami yang mengumpetin semuanya tanpa istrinya tahu, dan istrinya juga nggak ngerti Nggak setiap bulannya berkah. bagaimana gitu Nggak loh. berkah jadinya kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi saya tertarik apa yang dibahas oleh guru-guru kita, Ustadz Maulana, tadi juga Ustadz Syah membahas tentang masalah orang tua. Karena kalau suami ini kan kadang-kadang gini ya, maksudnya yang namanya orang tua yang kita kasih ini kan, kita kan selama ini juga dulu sebelum kita menikah, kita punya penghasilan, kita selalu ngasih orang tua kita. Ya sebagian rezeki kita kasih orang tua, bahkan mungkin ke orang lain, adik kita, saudara kita yang mungkin masih belum mapan kan gitu ya. Nah bagaimana hukumnya ketika suami ini memberikan sebagian rezekinya kepada orang tua atau mungkin juga orang lain tanpa sepengetahuan dari istrinya? Apakah ini diperbolehkan atau ini dilarang atau bagaimana penjelasannya? Nah ini menarik Mas Fadli. Ini ketika suami punya rezeki mau dikasih ke siapapun haknya. Karena apa? Karena itu sebagai seorang suami. Setelah yang satu ini aja. Oh enggak. Sekarang aja Bib, sekarang Bib. Ya, akhir. Ini jamaah udah nungguin. Ampun Mas Fadli. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah mereka mengerti dan memahami ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dan sama-sama bareng menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Kalau misalkan ditanya, suami mau ngasih ke siapa, istrinya, mau kasih ke anaknya, adiknya, orang tuanya, itu adalah hak suami. Apakah istri harus dikasih tahu? Dalam hukum syariat, istri boleh dikasih tahu, boleh tidak dikasih tahu. Ketika ada satu hal, perjanjian sebelum nikahnya mesti terbuka ya, mesti cerita ya. Boleh dia menceritakan, tetapi dia tidak ceritakan pun tidak apa-apa. Tetapi untuk memberikan sebuah kenyamanan, sebuah ketenangan dalam rumah tangga, alangkah baiknya terjadi dialog antara suami dan istrinya, keterbukaan dan kejujuran. Karena apa? Kejujuran akan menimbulkan sebuah kebaikan. Ada satu hal yang dibohongin, nanti salah satunya sakit hati, akhirnya timbul niat yang tidak baik atau pikiran yang gak baik. Oh kenapa sih dia bohong, gini aja kok bisa bohong. Akhirnya panjang masalahnya. Oleh karena itu masalah nafkah ini menarik. Tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Sesungguhnya ada tuh yang namanya nafkah untuk dirinya dulu nih. Hartamu memenuhi kebutuhanmu dulu. Untuk apa? Untuk mencukupi daripada kebutuhannya. Jika ada lebih, kasih siapa? Barulah kasih kepada keluargamu. Kalau ada lebih lagi, kasih siapa? Kasih untuk memberikan yang lebih haknya lagi. Siapa yang diperlukan? Kita misalkan punya adik. Adik kita adalah janda. Adik kita misalkan gak mampu. Adik kita misalkan masih perlu pertolongan. Dikasihlah kepada adik tersebut. Kalau berlebih. Intinya adalah ketika memiliki harta tersebut, yang disampaikan Ustadz Maulana, untuk dirinya. Yang kedua, untuk siapa lagi? Untuk daripada memenuhi nafkah keluarganya, lahiriah dan batiniah terhadap istri dan anak-anaknya. Terus yang ketiga untuk siapa lagi? Untuk orang tuanya, untuk kakeknya, ataupun untuk neneknya, untuk cucunya. Inilah yang harus diberikan daripada nafkah tersebut. Tetapi ingat,
Ketika kita memiliki rezeki, kita kasih ke istri kita penuhi kepada orang tua kita penuhi kepada adik kita, kalau lebih ini adalah sedekah terbaik. Karena dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, sedekah yang terbaik mempunyai nilai yang lebih adalah sedekah terhadap agrabin, kerabatmu terdekat yang kamu lihat dia susah. Ini bukan nafkah namanya, ini adalah sedekah yang kau berikan terhadap siapa? Terhadap adikmu atau kakakmu atau orang yang dimana kamu cintai dengan kerabat terdekatmu. Kalau orang tua kasih hadiah, bukan zakat, bukan sedekah. Karena apa? Orang tua yang melahirkan kita, orang tua milik kita. Ibu sebagai seorang anak laki-laki, kita ini milik ibu kita. Kalau kita dibilang saya mau bayar zakat sama ibu kita, ini salah besar. Karena apa? Karena manusia yang pintar, manusia yang mengerti, mengikuti aturan hukum syariat agama. Orang tua milik kita kasih hadiahnya auto rizki banyak tuh. Amin. Kalau mau rizki banyak kasih sama ibu, nggak usah pandang-pandang ngasih berapa. Iya. Yang banyak. Kalau sama ibu, Berkah. giliran sama ibu baik, giliran sama bapak nggak dikasih pelit. Nak aja kamu, hartamu milik bapakmu. Iya kan? Nah ini jangan sampai salah juga mereka nih. Nah, auzubillah min zalik. Nah ini Ustadz Maulana, saya ada yang menarik, ada yang bertanya sama saya. Apa? Zaman sekarang ini kan banyak yang namanya wanita karir. Ya, yang jelas-jelas ya pasti wanita karir ini punya yang namanya penghasilan. Nah pertanyaannya, boleh nggak suami minta jatah dari hasil penghasilan istrinya? Gimana? Tenang dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Dikeluarin. Udah mulai emosi nih. Setelah yang Kirain mau dijawab. Ya udah deh, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Saya nggak enak banget.